Halo cuy, selamat datang di channel kami. Hari ini kita bakal ngomongin gimana caranya menghadapi orang yang ngeremehin kita pakai filosofi stoikisme. Jadi, buat kalian yang pernah ngerasa down karena diremehin, video ini bakalan kasih kalian tips-tips praktis yang bisa langsung dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, sebelum kita lanjut alangkah baiknya, injak dulu like-nya, tonjok tombol subscribe-nya, dan lumuri komen di bawah ini, oke? Lanjut ngopinya. 1. Kendalikan respons emosional. Pertama nih, kita harus bisa ngendaliin emosi kita. Dalam stoikisme, kita diajarkan kalau kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain bilang atau lakuin, tapi kita bisa ngontrol gimana kita merespons. Nah, seringkali kita ngerasa sakit hati atau marah karena kata-kata orang lain. Ini wajar, tapi kalau kita bisa ngendaliin emosi kita, hidup kita bisa lebih tenang dan bahagia. Jadi, kalau ada yang ngeremehin, tarik napas dulu, tenangin diri, terus baru deh pikirin gimana kita mau merespons. Kadang-kadang, kita perlu waktu sejenak buat merenung dan mengelola emosi kita. Dengan begitu, kita bisa memberikan respons yang lebih bijaksana dan gak kebawa emosi. 2. Latih pemikiran rasional. Kedua, kita harus latih pemikiran rasional. Coba deh, tanya diri sendiri, benar nggak sih pendapat orang itu relevan atau penting buat kita? Jangan sampai opini orang lain ngerusak perasaan kita tentang diri sendiri. Kadang-kadang, kita terlalu fokus sama apa yang orang lain bilang dan lupa kalau yang paling penting adalah bagaimana kita melihat diri sendiri. Dengan menulis atau merenung, kita bisa lebih objektif dan gak gampang terpengaruh sama omongan orang. Jurnal bisa jadi alat yang sangat efektif buat ngeproses perasaan kita dan melihat situasi dari sudut pandang yang lebih rasional. Jadi, jangan ragu buat nyoba tulis jurnal ya cuy. 3. Pahami nilai diri sendiri. Pahami dan hargai nilai diri sendiri tanpa tergantung sama pengakuan atau persetujuan dari orang lain. Kita harus punya standar nilai sendiri yang berdasarkan prinsip dan moral pribadi. Ingat, nilai kita nggak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan, tapi oleh tindakan dan pilihan kita sendiri. Ingat, kita lebih berharga dari sekedar opini orang lain. Fokus aja sama apa yang kita anggap penting. Saat kita tahu nilai diri sendiri, kita nggak bakal mudah terpengaruh sama kata-kata negatif orang lain. Jadilah pribadi yang kuat dan percaya diri, karena kita layak mendapatkan yang terbaik. 4. Fokus pada tugas dan tanggung jawab, alihkan perhatian dari kritik dan ejekan orang lain ke hal-hal yang lebih produktif dan berarti. Dedikasikan waktu dan energi kita untuk tugas dan tanggung jawab yang penting. Ketika kita sibuk melakukan hal-hal yang kita cintai dan penting buat kita, komentar negatif dari orang lain jadi nggak berarti. Dengan fokus ke hal yang beneran penting, kita bakal merasa lebih puas dan bangga sama diri sendiri. Produktivitas dan keberhasilan kita sendiri adalah bukti terbaik dari kemampuan dan nilai kita. Jadi, teruslah bekerja keras dan raih tujuan kalian. 5. Latih ketenangan dan kesabaran, hadapi setiap situasi dengan tenang dan sabar. Jangan buru-buru merespons atau bereaksi. Luangkan waktu untuk merenung dan menanggapi dengan bijaksana. Dalam stoikisme, ketenangan adalah kekuatan. Ketika kita bisa tetap tenang di tengah badai, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Ketenangan dan kesabaran itu kunci cuy. Biar kita nggak gampang kebawa emosi. Saat kita bisa tetap tenang, kita punya kekuatan untuk mengendalikan situasi dan tidak terpengaruh oleh energi negatif dari orang lain. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk melihat gambaran besar dan tidak bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. 6. Mempraktikkan kebajikan. Bertindaklah dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri saat menghadapi situasi di mana kita diremehkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kebajikan dalam segala hal yang kita lakukan. Kebajikan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan dihormati oleh orang lain. Dengan mempraktikkan kebajikan,
kita nggak cuma ngerasa lebih baik, tapi juga membuat lingkungan sekitar lebih positif. Kebajikan adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna dan memuaskan. Jadi, selalu berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana, berani, adil, dan terkendali. 7. Latih indiferensi. Bersikap indiferen terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita, termasuk opini orang lain. Ini membantu mengurangi dampak emosional dari pandangan negatif orang lain. Kadang-kadang, kita terlalu fokus sama apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Padahal, yang paling penting adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Jadi, kalau ada yang ngeremehin, biarin aja. Jangan biarin hal itu merusak mood kita. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan biarkan hal-hal di luar kendali kita berjalan apa adanya. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih damai dan bahagia. 8. Refleksi harian. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan tindakan dan respons kita. Evaluasi bagaimana kita bereaksi terhadap perlakuan meremehkan dan pertimbangkan bagaimana kita bisa bereaksi lebih baik di masa depan. Refleksi harian adalah cara yang efektif untuk terus belajar dan berkembang sebagai pribadi. Dengan refleksi harian, kita bisa terus belajar dan jadi pribadi yang lebih baik. Jurnal bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami diri kita sendiri dan melihat kemajuan yang telah kita capai. Jadi, jangan ragu untuk menulis jurnal dan merenung setiap hari. 9. Memahami perspektif orang lain. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Terkadang, orang ngeremehin karena ketidaktahuan, ketakutan, atau masalah mereka sendiri. Dengan mencoba memahami perspektif mereka, kita bisa lebih mudah mengontrol reaksi kita dan nggak mudah tersinggung. Memahami alasan di balik tindakan mereka bisa membantu kita merasa lebih tenang dan nggak terlalu tersinggung cuy. Empati dan pengertian adalah kunci untuk mengurangi konflik dan meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Jadi, selalu coba untuk memahami daripada langsung bereaksi. 10. Membangun resiliensi. Hadapi setiap tantangan sebagai kesempatan untuk menguatkan diri. Setiap kali kita menghadapi situasi di mana kita diremehkan dengan ketenangan dan kebijaksanaan, kita jadi lebih tangguh. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan dan terus maju dengan lebih kuat. Resiliensi itu penting banget cuy, biar kita bisa hadapi apapun dengan kepala tegak. Jangan biarkan komentar negatif menjatuhkan kita, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. 11. Meditasi stoik. Praktikan meditasi stoik, seperti visualisasi negatif, di mana kita membayangkan situasi-situasi sulit dan meremehkan yang mungkin kita hadapi. Dengan membayangkan sebelumnya, kita bisa lebih siap dan tenang saat situasi tersebut benar-benar terjadi. Meditasi stoik bisa bantu kita jadi lebih siap dan gak gampang kebawa emosi. Dengan mempersiapkan diri secara mental, kita bisa menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang dan percaya diri. 12. Carilah dukungan positif. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang memberikan dukungan positif dan membangun. Interaksi dengan orang-orang yang menghargai kita akan membantu memperkuat rasa percaya diri dan mengurangi dampak dari perlakuan meremehkan. Teman-teman yang baik bisa memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kita melihat situasi dengan lebih positif. Dukungan positif dari lingkungan sekitar bisa bikin kita merasa lebih dihargai dan percaya diri. Jadi, pilihlah teman-teman yang bisa mendukung dan memberikan energi positif dalam hidup kita. Terima kasih udah nonton cuy. Semoga tips-tips tadi bisa membantu kalian menghadapi perlakuan meremehkan dengan lebih baik dan bijaksana. Ingat, yang paling penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bukan apa yang orang lain pikirkan. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.